Biar kelihatan rapi, ini ditaruh di atas kecil. Nah, semuanya disamakan ya ukurannya ya? Ya, disamakan ukurannya. Kalau ini kan Mari ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita punya pembahasan ya. Kalau sudah di depan komputer ini biasanya berkaitan dengan desain kayak gitu ya. Nah, tapi sebelumnya barangkali teman-teman ini belum tahu ini tuh channel apa. Jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio Kebun Desain yang kita itu sering ngebahas apa aja nih, Jis? kita ngebahas tip desain, inspirasi desain, tip bisnis. Pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di YouTube ini. Iya, karena kita juga bagian dari studio desain, kita juga jualan desain ya. Ya, kita jualan jasa desain logo, jasa desain kemasan, jasa desain sosial media, dan desain-desain lainnya untuk bisnis teman-teman. Iya. Gak cuma desain loh, Apa? ada lagi. Kita juga membantu perizinan daftar merek dan pembuatan NIB. Iya, jadi buat teman-teman ya yang pengen punya desain buat bisnis, logo, kemasan, apapun desain ya kayak gitu ya buat keperluan bisnis, sampai daftar-daftar legalitas gitu ya lewat Kebun Desain, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Kayak gitu ya. Nah, oke nih Jis, ada desain apa nih yang mau kita bahas kali ini? Ini unik produknya loh. Oke. Ada klien kita, dia order desain kemasan. Nah, nama produknya itu dia sedotan alami. Sedotan ya? Sedotan alami terbuat dari bambu. Oh, yang lebih mudah terurai gitu ya? Mudah terurai. Oke. Ya, apalagi kan banyak video yang kura-kura terlilit sedotan masuk gitu ya ke makan Iya, segala macam. iya. Akhirnya diciptakanlah produk ini terbuat dari bambu. Oke ya, jadi dia pesan apa? Desain apa? Dia pesannya desain kemasan. Dia udah punya desain kemasan sebelumnya, cuman merasa kemasannya kurang oke, dia redesign ulang ke Kebun Desain. Oh, oke. Gimana nih? Kita langsung cek aja di komputer ya. Oke, langsung ke komputer. Oke, ini desain yang sebelumnya ya, yang dia punya nih. Nah, ini dia. Namanya Gopurun. Oke. Nah, terbuat dari dari kertas juga sih kemasan ini, pakai box. Nah, gini. Terus dominasi ada warna hijaunya. Terus ini ada window ya. Nah, dia ngerasa desain ini belum maksimal. Oh, desain yang ini. Iya, padahal dari segi bahan kemasannya, boxnya ini udah bagus ya, udah mencerminkan inilah, ini produk yang go green lah. Iya. Udah cukup tercermin ya sebetulnya ya. Dari bahan kemasannya yang kertas paper gitu ya. Iya. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Pertama sih dari ini ya, dari susunan ini nih. Di sini go green GoPro ini kayak gini, melingkar gini. Terus di atas logonya gitu. Ini kurang kayak kurang pas lah gitu. Iya, kayak tagline tapi di atas itu ya. Nah, di atas terus miring posisinya gitu. Nah, terus ini sih yang bikin kurang bagus lah yang ini nih. Bagian ini ya. Penempatannya ya menjadi terlihat agak janggal gitu. Ya, jadi janggal ya betul. Terus ini yang natural juga nih. Ini udah oke poin-poin ini di depan. Cuman dia kecil. Jadi kurang proporsional nih di samping window yang ini nih. Oke. Agak kebanting ya dengan windownya ya. Agak kebanting. Ditambah tulisan-tulisan sebelumnya kan udah gede nih. Ini tiba-tiba datang ada kecil-kecil gini nih. Jadi kurang oke. Kalau yang ini, Purun Grass Straw ini menurut saya udah oke nih ya. Udah oke ya. Penempatan ini. Ini Purun itu nama itunya ya, nama produknya. Grass Straw adalah sedotan dari itu, nama sedotannya ya. Nah, terus ada kuantitinya 100 pieces satu box ini. Terus ini juga udah oke sih yang pinggirnya nih. Pinggirnya udah oke, ada logo purunnya. Terus ada purun grass straw, terus ada go green go purun. Gitu. Oke, kalau yang di samping cukup oke ya dibanding yang depan ya? Ya,
Berarti yang ready remake paling bagian depannya aja nih. Sama yang bagian belakang ini ada sedikit deskripsi ya. Iya. Nah, paling ini adalah ini nih ikon-ikon ini nih. Jadi gede gitu di sini, gede gitu. Terus kayak kurang seimbang aja gitu. Oke. Kurang apa ya? Kurang proporsional lah gitu. Nah, nih terus ini juga keep cool nih. Yang ini yang tulisan keep cool in dry. Terus please don't litter. Nah, sama ini juga masih ini ya. Tuh ada jomplang. Kalau ini kakinya di bawah, ininya kurang simetris ya. Iya. Nah, ini ada terus produk by ininya bisa ini udah oke sih, bisa ditaruh di bawah ininya. Ini bisa dilihat dari South Kalimantan Selatan. Oke, dari Kalimantan ya. Produk dari Kalimantan nih. Nah, tahapannya karena kita mau ngerombak depan dan belakangnya aja. Tahapannya pertama dihapus dulu. Oke. Dihapus dulu ya. Ini diedit, jadi ini jadi blank dulu nih. Kalau warnanya udah oke ya, warnanya udah oke, terus sampingnya udah oke, tinggal yang depan belakangnya nih dirubah. Oh, karena kita akan mengubah itu yang depan sama belakangnya aja ya? Ya, depan belakangnya aja. Nah, kita coba bandingkan before afternya ya. Ini bagian depannya dulu. Oke. Nah, ini yang pertama, ini tagline ini nih. Ada GoPro-nya gede, terus nyamping lagi gitu, jadi janggal ya. Ya. Biar kelihatan rapi, ini ditaruh di atas kecil. Nah, semuanya disamakan ya ukurannya ya? Ya, disamakan ukurannya. Kalau ini kan Go-nya gede, Go-nya gede gitu ya. Mungkin biar sama kayak logonya gitu ya, Go gitu. Mungkin dari situ awal idenya. Tapi kita buat kecil aja karena udah kelihatan, udah terbaca ya. Jadi nggak perlu di bold lagi Go Green-nya, Go Pro-nya. Nah, setelah itu nih logo kita kan ini ada lingkarannya nih. Nah, lingkarannya kita perbesar. Perbesar jadi setengah lingkaran ini. Iya. Gini. Warna oranye masih kelihatan di sini ya. Tuh, oranye sama. Jadi si GoPro-nya logonya ini di nggak ada lingkarannya gitu, dilepas lah lingkarannya. Nah, si lingkarannya ini dijadikan background ini, jadi dibagi dua nih, seolah-olah nih ada pembagian ya. Ada yang bagian logo sama tagline di atas. Nah, di bawahnya baru ada Purun Grass Straw nih, karena ininya lubangnya dihilangkan. Jadi Purun Grass Straw baru setelah itu ke poin-poinnya natural, higienis gitu. Nah, jadinya seperti ini. Iya. Yang si logo juga jadi semacam pembatas atas bawah ya? Ya, yang ini ya. Yang atas itu bagian logo dan tagline, yang bawah itu bagian nama produk. Nama produk, terus manfaatnya, apa kelebihannya? Kelebihan, poin-poin kelebihan. Ya, sama kuantitasnya. Oke, iya. Nah, ini jadi apa ya? Jadi kita nyoba jadi lebih rapi aja gitu dari desain sebelumnya. Ya, dirapihkan dan bisa jadi terlihat gitu. Informasi tagline atas dengan logo gitu ya, informasi nama produk dan kelebihan itu di bawah gitu. Jadi lebih enak dilihat, tertata gitu. Ya, lebih tertata aja gitu. Ngebacanya juga logo dulu, terus ke sini gitu. Nah, ini lanjut yang belakang nih. Yang belakang lebih kelihatan lagi nih. Nah, yang belakang karena depannya udah gini, udah setengah lingkaran ini, kita coba pakai juga di bagian belakangnya. Nah, terus deskripsinya ini kan kecil fontnya ya, kita coba lebih gede aja fontnya gini, tulisannya. Jadi agak ke bawah gini karena kita buat lebih besar ya. Nah, terus yang ini yang keep cool and dry ini kita taruh di sini. Oh, dan disatukannya dalam satu kotak. Iya, satu bingkai gitu. Iya, dan kotaknya juga ini setara sejajar ya. Sejajar dengan deskripsinya tuh.
Jadi kelihatan rapi gitu. Ya, lebarnya sama ya. Lebarnya sama. Baru setelah itu yang ini, yang icon-icon ini, Oke. karena ikonnya dirasa gede ya, akhirnya kita coba di poin-poin seperti ini. Oke, kalau yang sebelumnya kan GoPurunya itu di tengah-tengah tuh memisahkan natural, eco, biodegradable gitu kan. Sebenarnya kan kalau yang natural, eco, bio dan higienis ini kan kelebihannya ya. Tapi kalau Let's Save Our Earth itu semacam kampanye. Ya, harusnya itu si Let's Save Our Earth ini terpisah. Ya, benar. Ini justru jadi agak membingungkan kalau yang disimpan di tengah seperti memisahkan poinnya. Nah, itu. Jadi si ini tuh memang fungsinya lebih ke kampanye aja lah gitu. Ayo selamatkan bumi kita. Jadi kita coba taruhnya terpisah. Jadi ada ininya, ada apanya? Poin-poinnya. Poin-poin kelebihannya langsung ada Save Our Earth. Nah, ini ditambah sama buang sampah, ikon buang sampah. Iya, dan itu pun tingginya sama ya. Ya, tingginya sama. Kakinya juga tuh, kakinya di sini sama. Jadi kelihatan lebih rapi gitu. Baru di bawahnya ada produk buy. Nah, produk buy-nya ini. Oke. Iya, jadi kita coba zoom lagi. Masih sama, kita konsepnya masih nyoba merapihkan lah ya. Merapihkan yang desain sebelumnya ke desain yang baru ini. Ini apa namanya, si pemilik usaha ini cukup ngerti tata letak nih ya. Ya, mungkin dia sebelumnya ngedesain ke desainer lain ya, mungkin. Terus udah oke, tapi ngerasa ada yang aneh gitu mungkin ya. Akhirnya menghubungi desain dan pengen dirapihkan si desainnya. Iya. Nah, ini kalau berdiri ya, ini kalau agak miring seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi di Kebun Desain juga nerima remake ya? Ya, kita menerima remake kalau misalkan merasa kurang cocok sama desain sebelumnya, atau misalkan di luar target market ya, misalkan kok ini terlalu remaja nih desainnya, atau terlalu dewasa, atau terlalu elegan, pengen dirubah-rubah kesannya, itu bisa. Tapi harganya sama nggak dengan buat baru? Sama ya, soalnya kan ini desain juga sebetulnya udah cukup bagus ya. Ya, yang awalnya juga cukup bagus nih. Kalau misalkan ditanya ke orang yang biasa aja ya, mungkin ya udah bagus gitu. Nah, karena desain ini awalnya itu udah cukup bagus, terus harus dibuat bagus lagi kan, itu itu mikir juga ya. Membingungkan. Makanya kita cari celah dulu nih. Ini mana nih yang bagian-bagian yang ininya ini? Yang errornya itu bagian mana? Karena nggak semuanya error gitu kan. Iya, betul. Yang mana nih yang bagian error? Oh, tagline-nya ternyata udah ketahuan nih tagline-nya misalkan gitu. Iya, kayak dan gitu. untuk melihat itu kita perlu pengalaman, kepiawaian ya. Dan itu mahal harganya pengalaman kayak gitu. Jadi harganya sama dengan buat baru. Iya, dan walaupun remake kita tetap ngetik ulang gitu. Ngetik ulang semuanya nih, kayak ininya, informasinya diketik ulang. Terus icon-iconnya juga nyari icon-iconnya lagi gitu. Karena kadang kalau remake itu kalau kadang owner bisnis itu nggak punya file masternya nih. Benar. Nggak ngasih file master gitu kadang. Cuman ngasih gambar dari HP, kirim gambar aja. Iya, kadang fotonya real atau misalkan mockupnya aja gitu. Bukan ngasih file yang bisa diedit. Iya. File kalau dari desainer sebelumnya itu file masternya lah ya. Ya. Tapi cuman gambar JPEG yang dikirim via WA, dan akhirnya kita juga ngedesain ulang juga. Iya, gitu ya. Ngedesain ulang juga, mulai dari icon-iconnya segala macamnya gitu. Makanya bener. Harganya sama kayak buat baru. Iya, benar. Gitu. Nah, ini kebetulan kita udah buat reelnya juga nih. Oh, ada reelnya. Ada reelnya. Kita pindah ke reel ya. Oke, ini udah di Instagram Kebun Desain. Nah, ini reelnya nih. Ini kalian lama sebenarnya. Jadi ada di bawah nih reelnya. Kita coba lihat.
Tuh, before, after. Before, after. Nah, itu ya. Jadi bisa ngelihat lah perbedaannya ya. Iya. Dan tentu aja video ini bisa kalau diminta sama ownernya bisa ya? Bisa dong. Bisa diminta atau misalnya download aja bisa. Free ya? Free. Oke gitu ya, itu kelebihan dari Komodisen. Kalau teman-teman beruntung kita bikinin reelsnya secara free gitu ya, bisa diminta. Tapi kalau kita lagi banyak job dan nggak bikin reelsnya, ya nggak bisa diminta ya. Nggak bisa menuntut. Nggak bisa menuntut gitu. Karena ini sebenarnya bonus untuk, bukan bonus sih, ini untuk pajangan di sosmed kita ya, di sosmed Kebun Desain. Cuman bisa juga dipakai promosi buat teman-teman kliennya gitu. Iya, betul. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita versi yang remake-nya gitu ya. Karena ada klien yang minta buat nge-remake kemasannya gitu. Dan tadi ini udah desain awalnya udah cukup bagus. Karena udah cukup bagus, bikin mikir lebih ekstra lagi biar lebih bagus gitu ya. Karena udah bagus, gimana ini biar lebih bagus lagi gitu kan. Nah, itu jadi harganya tetap ya seperti membuat awal kayak gitu. Jadi ada lagi? Udah. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen desain order desain gitu ya, kayak desain logo, desain kemasan, apapun, bahkan sampai remake kayak gini. Remake ya, remake logo, remake kemasan bisa. Oh, remake logo juga bisa ya? Bisa, remake logo juga. Nah, gitu ya, remake logo juga bisa. Iya. Barangkali misalkan ada teman kamu jadi investor, jadi logonya mau dirubah. Gitu ya. Ada ditambahin apa gitu, itu bisa ya, kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau pengen mendukung channel kita, itu ada tombol dolar ya, biar semangat mengedukasi teman-teman UMKM terkait dengan desain, logo, atau tip-tip bisnis lainnya ya. Oke. Kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.